Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Baik. Cepat-cepat kita merespon iman, merespon panggilan Allah. Ini adalah pertolongan yang sangat luar biasa dari Allah. Tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibeli dengan pangkat jabatan. Kita banyak-banyak bersyukur meningkatkan keimanan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mencapai kebahagiaan hidup di dunia, di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beriring salam, lisan kita tetap basah bersalawat kepada Rasulullah. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang salawat satu kali kepada Rasulullah dibalas oleh Allah 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa huttan anhu asar sayyiat. Salawat satu kali dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Salawat satu kali diangkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penentram saat sakaratul maut itu tiba. Sakaratul maut itu adalah perkara yang pasti akan datang menjumpai kehidupan manusia. Sakaratul maut itu dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu perkara yang sulit, yang sakitnya begitu komplit jasmani dan rohani. Pertama, sakitnya seperti penyakit, bagaimana malaikat Israel mencabut ruh dari jasad manusia. Putuslah urat-urat itu oleh malaikat Israel ketika mencabut ruh dari dalam jasad manusia. Yang kedua, sakitnya sakit hati, meninggalkan perkara nikmat-nikmat yang sudah didapatkan dalam kehidupan dunia, meninggalkan anak, istri, keluarga yang begitu dicintainya, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang selama hidup di dunia digelutinya. Itulah maut, itulah sakaratul maut, akan meninggalkan perkara-perkara yang begitu dicintai oleh orang-orang yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun takutnya kita menghadapi sakaratul maut akan tiba juga. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, berasa ingin terelakkan dari sakaratul maut, dari kematian, kematian itu pun juga akan tiba. Kendati pun engkau berada dalam satu benteng yang kokoh sekalipun, yang kuat sekalipun, tidak ada orang yang bisa memasukinya. Tapi malaikat Israel, malaikat maut dengan mudahnya mencabut ruh dari jasad manusia-manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan dua gambaran penentram saat sakaratul maut. Yang pertama, kata Nabi dalam riwayatnya, memperbanyak doa. Doanya adalah Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwin 'alayya. Ini doa dari Nabi. Perbanyak doa ini, pendek, tapi saat sakaratul maut engkau pasti akan nyaman, engkau pasti husnul khotimah. Kalau orang itu sudah husnul khotimah, pasti dia masuk dalam surganya Allah. Kalau orang itu su'ul khotimah, jelas dia akan kebelangsat, jelas dia akan masuk dalam neraka Allah, jelas dia akan pedih dalam kehidupan akhir hayatnya. Maka baca doa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni 'alal maut
wa hawwin alayya. Pendek saja hadirin doanya. Hafalkan doa ini. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwin alayya. Ya Allah, tolonglah aku saat sakaratul maut dan mudahkan kematian itu atasku. Begitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam riwayatnya. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwin alayya. Berapa banyak orang yang hidup di atas dunia mencari hidup yang nyaman, rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, tempat yang nyaman, aktivitas yang nyaman. Apakah kita akan terlena dengan kehidupan dunia yang sesaat sementara kita menjanjikan hidup yang nyaman? Saat sakaratul maut kita sakit, saat sakaratul maut kita penuh dengan kesulitan, saat sakaratul maut tidak ada obat penentram sedikit pun karena kita jauh dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwin alayya. Ya Allah, tolonglah aku saat sakaratul maut dan mudahkan bagiku atas kematian itu. Ini adalah cara kita selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku kita ingin merasakan kematian yang nyaman, merasakan kematian yang husnul khotimah, tapi kita jauh dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita lupa untuk meminta kepada Allah, saking sibuknya mencari kemewahan kebahagiaan dunia, menjanjikan kehidupan yang akan hidup selama-lamanya. Ini adalah perkiraan orang yang mati konyol, perkiraan orang yang akan mati dalam keadaan tidak membawa kenyamanan di hadapan Allah karena jauh dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kita mengetuk pintu langit, perbanyak kita berdoa kepada Allah, enteng remeh temeh doa ini, tapi saat sakaratul maut ini menjadi penghibur kita nanti di hadapan Allah, menjadi nyaman orang itu saat sakaratul maut. Kita tentu menyadari bahwa sakaratul maut itu seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah, seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup. Apakah kita akan merasakan sakitnya sakaratul maut semacam ini? Insya Allah, karena semua yang keluar dari lisan Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha, bukan hawa nafsu dari Rasulullah, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya yang diajarkan oleh Rasulullah dalam riwayatnya, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwin alayya. Ya Allah, tolonglah aku saat sakaratul maut dan mudahkan bagiku atas kematian itu. Kematian merupakan berpisahnya ruh dari jasad manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang punya napas, yang punya jiwa, pasti akan merasakan kematian. Ini penentram yang pertama, memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbarani Jibril, aku dikabarkan oleh malaikat Jibril, aku dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Jibril memberitahu kepadaku, anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah penghibur saat kita sakaratul maut. Yang kedua, penentram hati, penentram saat kita menghadapi sakaratul maut, memperbanyak kita la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah
itu adalah penghibur kita saat menjumpai sakaratul maut. Anak yang ganteng, istri yang cantik saat sakaratul maut tak bisa lagi menghibur hati kita. Rumah yang mewah, harta yang banyak, pekerjaan yang sangat luar biasa, apapun yang diinginkan bisa dibeli, tak bisa lagi menghibur. Ternyata yang bisa menghibur kita saat sakaratul maut, orang yang lisannya basah dia dengan memperbanyak la ilaha illallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus la ilaha illallah ini, kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang semasa hidupnya memperbanyak la ilaha illallah, ketika ingin dia wafat menghadapi saat sakaratul maut, terhembus, terbersih di dalam lidahnya, terucap di dalam lidahnya, pasti dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ini juga pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Jaddidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan la ilaha illallah, kata Nabi. Padahal sahabat itu melihat wajah Nabi, duduk-duduk bersama Nabi, memandang keistimewaan akhlak Nabi, tapi mereka masih dikatakan oleh Rasulullah, jaddidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Kita jauh dari Rasulullah, kita tak bertemu dengan wajah Rasulullah, kita tak duduk-duduk bersampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti jauh dari kalimat la ilaha illallah? Basahilah lisan kita, mulut kita dengan memperbanyak la ilaha illallah. Maka di situ kita mengaku tidak ada yang besar kecuali Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat mendatangkan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali dengan kehebatan Allah, dengan memperbanyak la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tidak menyembah kepada siapapun kecuali menyembah kepada Allah. Ternyata saat orang sakaratul maut itu tiba, ketika dia waktu hidup di dunia, dititipkan usia oleh Allah, di sela-sela kesibukannya, di sela-sela mencari nafkah untuk anak dan istrinya, di sela ibadah yang dilakukannya, bibirnya selalu memperbanyak basah dengan bacaan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dua hal penting, maka amalkanlah, insyaallah hidup kita akan berakhir dengan nyaman. Sakaratul maut kita akan berakhir dengan kenikmatan di hadapan Allah, akan berakhir dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.